Halo, saya akan menjelaskan tentang apa hubungannya sistem kekebalan dan penyakit kardiovaskuler. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wiranti Utami Wirafiani Bayangkara. Video ini akan memenuhi tugas imunologi dan gizi. Untuk informasi jurnal yang saya pakai berjudul Immune System and Cardiovascular Disease. Penulisnya adalah Fernandez Ruiz pada tahun 2016, terbitan Nature Reviews Cardiology. Respon imun bawaan dan adaptif memiliki banyak peran penting dalam perkembangan penyakit kardiovaskuler. Sebelumnya, kita kenalan dulu dengan apa sih yang namanya aterosklerosis. Jadi, jenis penyakit jantung yang paling umum adalah penyakit arteri koroner. Penyakit arteri koroner ini disebabkan oleh penyumbatan yang mempengaruhi aliran darah ke otot jantung. Ini yang mengganggu suplai darah, oksigen, dan nutrisi penting lainnya. Penyebab paling umum dari penyumbatan ini adalah penumpukan molekul lemak yang disebut lipid. Jadi sebagian besar dari lipid ini terdiri dari kolesterol yang menyebabkan pembentukan plak di dalam pembuluh dan pembengkakan peradangan di dalam dinding pembuluh darah. Jadi proses ini yang disebut aterosklerosis. Plak ini adalah yang bagian warna kuning ini, dan yang warna merah ini adalah aliran darah dan oksigen. Jadi plak ini biasanya tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa dekade pertama. Sampai terjadi penyempitan pembuluh darah, bisa dilihat pada gambar, di sini ada penyempitan pembuluh darah karena plak. Ini pembuluh darah yang signifikan atau ada gangguan pada permukaan plak yang mengarah ke jantung. Misalnya plaknya itu pecah dan menyebabkan penggumpalan darah, inilah yang menyebabkan serangan jantung. Aterosklerosis juga adalah penyebab utama dari penyakit stroke dan penyakit pembuluh darah perifer. Jadi apa hubungannya sistem imun dan penyakit kardiovaskuler? Nah, kolesterol dalam plak yang menumpuk di aterosklerosis ini memicu pelepasan molekul dari sistem kekebalan. Molekul-molekul ini menyebabkan peradangan dan meningkatkan cedera pembuluh darah dan ketidakstabilan plak yang menyebabkan serangan jantung, stroke, bahkan menyebabkan kematian. Sel kekebalan ini memiliki reseptor yang berfungsi sebagai penjaga. Mereka merasakan sebagai molekul yang berpotensi berbahaya, misalnya seperti protein asing, puing-puing sel, atau DNA yang rusak. Kemudian mengirimkan molekul, jadi molekulnya itu semacam tentara gitu untuk menghilangkan ancaman ini. Nah, kekuatan respon ini dapat ditingkatkan sebagai hasil dari gen seseorang seperti yang terjadi pada beberapa penyakit autoimun. Peningkatan kadar molekul ini telah melepaskan sitokin yang telah dikaitkan dengan penyakit arteri koroner. Jadi, sitokin ini sebenarnya dapat membahayakan kita dengan merangsang sistem kekebalan secara berlebihan untuk mencoba menghilangkan kolesterol di dinding pembuluh darah. Nah, stimulasi berlebihan ini menyebabkan peradangan pada lapisan dinding pembuluh darah. Nah, peradangan juga terlibat dalam patofisiologi fibrilasi atrium atau aritma jantung yang paling umum. Nah, kerusakan pada inflamasi ini meningkatkan perkembangan menjadi plak yang berakibat menjadi aterosklerosis. Dan respon imun yang berubah dapat menyebabkan remodeling jantung setelah infark miokard. Jadi bisa lihat di gambar di sini. Yang kuning ini adalah plak. Jadi plak ini yang membuat darah dan oksigen terhambat ke arah jantung sehingga menyebabkan serangan jantung tadi. Nah, masalah lain yang dapat banyak perhatian selama beberapa tahun terakhir ini adalah terapi yang menargetkan respon imun untuk pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskuler. Untuk meningkatkan pemahaman kita tentang proses inflamasi yang terlibat dalam patofisiologi penyakit kardiovaskuler dapat mengarah pada peluang baru untuk pengelolaan pasien. Nah, pendekatan terapeutik saat ini untuk aterosklerosis dan infark miokard berfokus pada pengurangan faktor risiko dan revaskularisasi. Apa sih revaskularisasi itu? Jadi revaskularisasi itu artinya memperbaiki aliran darah arteri koroner yang tersumbat atau menyempit sehingga darah bisa kembali lancar.
Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi tentang sitokin, nah untuk menurunkan sitokin ini dengan obat kolesterol atau yang biasa disebut statin telah terbukti mengurangi perkembangan aterosklerosis serta mengurangi jumlah kejadian penyakit jantung, termasuk serangan jantung yang menyebabkan kematian. Jadi, berarti sekarang kita memiliki penanda untuk memberitahu siapa yang berisiko lebih tinggi terkena serangan jantung dan stroke, bahkan jika mereka memiliki gaya hidup sehat sekalipun. Nah, dokter dapat melakukan tes darah sederhana untuk mengukur keberadaan penanda peradangan ini. Salah satunya adalah tes protein C reaktif atau yang biasa disebut tes CRP, yang dapat memberitahu kita siapa yang mungkin berisiko. Nah, tujuan ini adalah untuk menyoroti peran proses inflamasi pada penyakit kardiovaskuler dan untuk mengidentifikasi pendekatan terapeutik antiinflamasi baru. Nah, ini penjelasan tentang apa hubungan sistem imun atau sistem kekebalan dengan penyakit kardiovaskuler atau yang biasa kita sebut penyakit jantung. Semoga bermanfaat dan dapat melengkapi pengetahuan kita. Sekian dan terima kasih.